Indonesia hanya mampu melakukan pengadaan 9 kapal kombatan permukaan selama periode 2000-2020 sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 4 korvet kelas Sigma, 3 korvet kelas F2000 dan 2 fregat kelas Sigma. Pada sisi lain, TNI Angkatan Laut hingga saat ini belum dapat menghapus semua kapal korvet dan fregat yang dibeli pada era 1980-an, sebab jumlah pengadaan korvet dan fregat baru masih jauh dari kebutuhan operasional. Pada periode 2020-2024, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak akuisisi 2 fregat kelas Arrowhead 140 dan 2 fregat kelas Towne Revel. Namun 2 fregat kelas Arrowhead 140 belum akan diserahkan kepada TNI Angkatan Laut hingga 2030. Fregat merupakan kapal kombatan permukaan andalan banyak negara di dunia, di mana tonase fregat sudah mengalami perkembangan dibanding pada 1990-an. Jika 30 tahun silam, fregat ialah kapal kombatan dengan tonase antara 1.750 ton hingga 2.750 ton. Kini tonase fregat terbentang sampai cakupan 4.000 ton hingga 6.000 ton. Semakin berat tonase fregat, secara teori semakin banyak pula ragam senjata yang dapat dimuat guna menghadapi ancaman yang terus berkembang. Perkembangan ancaman bukan semata disebabkan oleh dinamika geopolitik, akan tetapi pula didorong oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan aktor negara dan atau aktor non-negara mengadopsi teknologi tersebut demi kepentingan militer. Program akuisisi fregat saat ini dan ke depan dipandang mendesak mengingat perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya persaingan Amerika Serikat dan Cina serta sengketa di Laut Cina Selatan. Walaupun Indonesia bukan negara klemen, di perairan strategis tersebut terdapat kepentingan politik dan ekonomi Indonesia yang harus diamankan di perairan yang menghubungkan kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara itu. Sebagai primus inter pares ASEAN, Indonesia memang sudah saatnya untuk kembali tampil memimpin ASEAN, seperti yang dilakukan sejak ASEAN berdiri pada 1967 hingga akhir 1990-an. Agar Indonesia dapat kembali menjadi pemimpin ASEAN, kepemimpinan politik Indonesia di organisasi politik, ekonomi dan keamanan kawasan itu harus didukung pula oleh kemampuan pertahanan yang memadai, termasuk pertahanan maritim. Sejak Kementerian Pertahanan memutuskan membeli fregat kelas Arrowhead 140 dan disusul oleh pengadaan fregat kelas Towne Revel, sudah nampak loncatan yang ditempuh, yakni fregat-fregat yang dibeli mempunyai tonase antara 4.000 ton sampai 6.000 ton. Sebelumnya Indonesia selalu membeli fregat dengan tonase kurang dari 2.500 ton. Seperti diketahui, semakin besar tonase fregat maka semakin pula meningkat kemampuan peperangan yang dapat dilaksanakan oleh fregat tersebut. Fregat-fregat dengan tonase antara 4.000 ton hingga 6.000 ton dapat dilengkapi dengan kemampuan peperangan permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti udara dan peperangan elektronika yang lebih mematikan daripada fregat dengan tonase kurang dari 4.000 ton. Kementerian Pertahanan diharapkan mengakomodasi aspirasi TNI Angkatan Laut untuk program akuisisi fregat baru pada pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029. Merupakan tugas Kementerian Pertahanan untuk meyakinkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan agar program pembelian fregat baru dapat diakomodasi dari aspek fiskal lewat pencantuman kegiatan itu dalam Blue Book 2025-2029 untuk Kementerian Pertahanan. Pihak-pihak terkait baik Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut maupun industri pertahanan nasional dan asing kini menantikan tercantumnya program pengadaan fregat hingga akhir dekade ini. Terkait dengan rencana akuisisi fregat untuk periode 2025-2029,
terdapat beberapa hal yang hendaknya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan fregat yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, kemampuan peperangan simetris. Indonesia saat ini dan ke depan membutuhkan fregat dengan tonase antara 4.000 hingga 6.000 ton yang dilengkapi dengan kemampuan peperangan permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti udara, dan peperangan elektronika yang mampu melindungi gugus tugas atau task force dan bukan semata fregat yang mampu membela diri sendiri saja. Kemampuan untuk melindungi task force kini sudah tidak bisa ditawar lagi sebab ancaman terhadap kapal permukaan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi persenjataan dan penginderaan. Kedua, kemampuan peperangan asimetris. Salah satu ancaman asimetris yang menjadi perhatian Angkatan Laut negara-negara maju adalah ancaman wahana air dan udara tanpa awak, yaitu Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, Unmanned Underwater Vehicle atau UUV, dan Unmanned Surface Vehicle atau USV. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa Ukraina yang lebih lemah daripada Rusia mampu menenggelamkan kapal patroli Rusia RFS Sergei Kotov dengan menggunakan USV pada 5 Maret 2024. Mengacu pada hal tersebut, fregat massa Indonesia hendaknya memiliki kemampuan menghadapi peperangan asimetris yang diantaranya mengandalkan pada wahana tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau telah diprogram sebelumnya. Ketiga, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan kecerdasan buatan kini telah merambah pada sektor pertahanan, walaupun aplikasinya masih terbatas sebab kecerdasan buatan selain belum matang, juga memiliki risiko yang dapat mengakibatkan eskalasi konflik. Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang kini mulai diadopsi oleh fregat-fregat keluaran terbaru ialah pemanfaatan predictive maintenance sebagai alat bantu untuk memprediksi kemungkinan kerusakan pada subsistem kapal perang. Pemakaian predictive maintenance memberikan peluang kepada pengguna untuk dapat melakukan penghematan biaya pemeliharaan kapal sebab kecerdasan buatan tersebut mampu memprediksi subsistem apa yang mungkin akan rusak dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun program pengadaan fregat untuk periode 2025-2029 secara resmi belum ada, beberapa kalangan luar sudah mulai melaksanakan kampanye pemasaran solusi yang mereka tawarkan kepada Indonesia. Satu di antaranya adalah Naval Group yang sejak pertengahan tahun ini mulai memperkenalkan fregat kelas Amiral Ronah, dikenal pula dengan Frigate the Defense at the Intervention atau FDI atau kelas Pelhara. Fregat dengan displacement 4.500 ton tersebut didesain untuk mampu melaksanakan beragam kemampuan peperangan, termasuk bertindak sebagai kapal perang yang melindungi gugus tugas. Kemampuan melindungi gugus tugas dapat dilaksanakan berkat persenjataan, seperti rudal permukaan ke udara Aster 30 yang diluncurkan dari 16 sel Silver A50 VLS, yang mampu menjangkau sasaran hingga 100 km dengan kecepatan maksimum 5.040 km per jam. Fregat ini didesain pula untuk mampu menghadapi ancaman asimetris yang terus berkembang, di mana FDI mempunyai pusat perlindungan diri jarak dekat dengan cakupan 360 derajat sekaligus bertindak menghadapi ancaman jarak dekat. Seperti sudah diterangkan, ancaman asimetris terhadap kapal kombatan permukaan semakin kompleks, sehingga ancaman itu harus diperlakukan setara dengan ancaman simetris dalam menghadapinya. Adanya pusat perlindungan diri jarak dekat pada FDI mencerminkan betapa ancaman asimetris tidak lagi dipandang sebelah mata. Beberapa tipe persenjataan yang melengkapi FDI, termasuk dua Nexter Narwhal 20 mm remotely operated guns, dapat digunakan untuk menghadapi ancaman asimetris. Kapal perang yang telah dipesan oleh Marine Nasional dan Hellenic Navy mengadopsi pula kecerdasan buatan melalui penggunaan predictive maintenance guna membantu meringankan biaya pemeliharaan.
Tersedianya predictive maintenance akan memudahkan pengguna untuk mengantisipasi kemungkinan subsistem yang rusak, termasuk kerusakan lebih awal yang dapat memicu terjadinya unscheduled maintenance. Dengan demikian, predictive maintenance berpotensi menciptakan penghematan biaya pemeliharaan kapal, sehingga biaya operasional dan pemeliharaan dapat ditekan dibandingkan fregat generasi sebelumnya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh fregat buatan Naval Group tersebut, pada akhirnya pilihan kembali kepada Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut untuk menentukan frigate of choice bila program pengadaan fregat tercantum dalam Blue Book 2025-2029. Kemampuan teknis operasional fregat adalah salah satu butir pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain keuntungan ekonomi dan teknologi, bila suatu kelas fregat dipilih oleh Indonesia, keuntungan ekonomi dan teknologi yang dimaksud bukan semata fregat itu dibangun di galangan domestik, akan tetapi pula pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh Indonesia lewat offset dan kandungan lokal.